Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan debat Pilkada Jakarta 2024. Dan masih bersama kami Kennedy Muslim, peneliti utama Indikator Politik Indonesia secara virtual. Bang Kennedy, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana paslon ini selain juga tadi dikatakan gimmick adalah hal yang penting, tapi juga mereka melakukan belusukan. Bagaimana dengan belusukan? Apakah memang masih berdampak dengan elektabilitas mereka, Bang Kennedy? Ya, untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, belusukan tentu saja menjadi strategi yang masih sangat penting ya untuk konteks elektoral pilkada di Indonesia gitu. Tidak terkecuali di Jakarta gitu. Karena bagaimanapun juga masyarakat yang disentuh secara langsung, didengarkan aspirasinya secara langsung oleh kandidat dan bertemu muka, bersalaman, itu tentu efeknya jauh lebih besar ketimbang hanya membaca berita maupun mendengarkan pidato gitu. Dan Jakarta tentu saja diuntungkan dengan luas yang masih bisa dijangkau oleh masing-masing kandidat untuk berkeliling untuk menjangkau titik-titik, karena jumlah kelurahan di Jakarta pun tidak sampai 300 ya, itu bisa digarap hanya dalam waktu yang tersisa ada kurang dari 2 bulan ini. Menurut saya jika masing-masing paslon itu rajin untuk turun ke bawah, tentu saja itu efektif untuk meningkatkan tingkat kedisukaan dan yang berujung pada elektabilitas masing-masing paslon gitu. Ya, kalau kita bicara kembali mengenai Jakarta yang memang dikatakan lebih unik. Tadi kan juga Mas Kennedy sempat mengatakan bahwa RK memiliki gaya komunikasi yang relatif lebih dekat dengan generasi muda, milenial, generasi Z gitu. Kalau dibandingkan dengan anak-anak di Jawa Barat atau mungkin Rano Karno yang sempat di Banten, apakah mereka perlu merubah juga, menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan mungkin anak muda yang ada di Jakarta? Ya, tentu ya. Kalau kita lihat dari data, memang basis pendukung RK ini mayoritas di kalangan pemilih muda gitu. Dan itu juga terlihat di data kami. Dan Mas Pram dan Bang Rano itu masih punya PR bagaimana untuk meningkatkan keterpilihannya di kalangan generasi muda gitu. Ini terkait juga dengan gaya komunikasi ya. Tapi menurut saya untuk anak muda di Jakarta ini yang relatif sudah tingkat pendidikannya udah lebih baik ya, minimal lulusan SMA gitu kan, kalau misalnya kita bicara soal anak muda di konteks Jakarta gitu. Tentu mereka juga jauh lebih rasional dan juga bisa menunggu dari masing-masing paslon apa solusi yang bisa ditawarkan oleh masing-masing paslon untuk menyelesaikan masalah isu terkait dengan tingkat pengangguran maupun pembukaan lapangan kerja gitu, yang terkait dengan masalah yang dihadapi mereka di depan mata ini gitu loh. Bagaimana bonus demografi ini tidak terkecuali di Jakarta, di kalangan anak-anak muda Jakarta bisa diselesaikan. Bagaimana mereka bisa punya masa depan yang lebih baik, dan itu terkait dengan lapangan kerja yang bisa terbuka gitu. Dan Jakarta unik beda dengan Jawa Barat karena karakter dari lapangan pekerjaan di Jakarta ini kan, Jakarta sebagai kota global itu, ciri khas kota global itu kan kota yang masyarakatnya sebagian besar berbasiskan dengan perdagangan dan juga sektor jasa gitu, dan sektor kreatif tentu saja gitu. Dan bagaimana masing-masing paslon bisa menawarkan program-program yang menyasar 3 hal tersebut gitu. Bagaimana meningkatkan perdagangan di Jakarta, bagaimana membantu UMKM jika anak muda ingin membuka usaha. Kemudian bagaimana sektor kreatif dan juga sektor jasa itu bisa semakin ditingkatkan untuk di konteks Jakarta gitu. Ya, menjadi juga tantangan buat mereka bagaimana mereka bisa juga mengedepankan isu-isu tadi yang dekat dengan mungkin generasi muda seperti milenial dan juga generasi Z. Kita sudah banyak membicarakan paslon nomor 1 dan nomor 3, tapi kita belum membicarakan paslon nomor 2 lebih banyak lagi. Tapi tahan dulu, kita ke informasi berikut ini. Pemirsa, kedatangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno ini disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini.
Pram Rano hadir di Festival 1000 Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Usai acara, Pramono mengaku akan membungkus nasi uduk untuk dimakan di mobilnya. Itu festival nasi uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya, makan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ada apa namanya nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah gitu. Bang Du, besok ke J Expo gimana persiapannya? Nggak ada persiapan yang khusus, nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan Cagup-Cawagup ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kampanye Pilkada 2024 semakin menarik. Para jawara yang berlaga harus berjuang merebut suara Gen Z dan juga milenial. Hari ini Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di medsos. Tidak hanya itu, Pramono juga kerap membagikan pesan-pesan bagi Gen Z. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa belum punya apa-apa, coba deh bangun pagi, lawan matahari. Jam 5:30 pagi keluar, jalan-jalan atau lari kecil. Habis itu mandi air dingin. Di situ tanyakan ke diri sendiri, apa yang mau aku capai hari ini? Apa yang mau aku lakukan biar hidupku bisa menyala? Sementara wakilnya Rano Karno kerap sampaikan program-programnya dengan cara kekinian. Ini dia nih yang bikin Mas Pramono Anung nih punya rencana mau pasang CCTV di RT RW. Supaya apa ya, nggak banyak kucing garong. Iya, makanya kita mau pasang CCTV di tiap RT RW. Tidak hanya itu, Bang Do juga kerap bagikan momen saat temui warga. Sementara lawannya calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga kerap bagikan kegiatan kampanyenya. Video yang ditampilkan di medsosnya juga menggunakan gaya kekinian. Dari Twitter pergi ke kanan ini, ada copet dipukulin di Ciawi. Ada yang jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Sanggar Opet Pelestari Budaya Betawi. Tak lupa RK bagi pantun setiap bertemu dengan warga. Momen ini pun dibagikan di media sosial miliknya. Sementara konten wakilnya Suswono tak kalah menarik. Suswono kerap posting kegiatannya sehari-hari, tapi yang bikin berbeda, Suswono ikut posting game kekinian This or That. This or That, makanan kesukaan Babe. Babe lebih suka soto Betawi atau nasi uduk? Soto Betawi. Soto Betawi atau laksa? Soto Betawi. Soto Betawi atau asinan Betawi, Be? Soto Betawi. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 masih kurang aktif di media sosial. Namun pendukungnya cukup aktif bagikan momen Dharma Pongrekun turun lapangan. Adu kampanye di media sosial menjadi salah satu poin penting. Ketiga paslon yang berlaga bersaing untuk merebut suara Gen Z dan milenial. Saat ini 58% Gen Z masih memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Hanya 3,1% memilih pasangan nomor urut 2, sementara 17,5% Gen Z memilih Pramono Anung Rano Karno. Tidak jauh berbeda, 52% generasi milenial memilih Ridwan Kamil Suswono. Sementara suara untuk Dharma Pongrekun Kunwardana hanya 5,6%.
Dukungan milenial untuk Pramono Anung Rano Karno terus bertambah, kini mencapai 30,2%. Saat ini pemilih Jakarta didominasi oleh Gen Z dan milenial. Jumlah pemilih Gen Z dan milenial mencapai 51% dari total pemilih Jakarta. Para jawara yang berlaga pun harus putar otak untuk bisa merangkul generasi yang akan menjadi masa depan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perang konten menjadi hal yang penting untuk menggait suara muda. Dan Mas Ken, apakah benar hanya dari konten di media sosial saja yang menjadi salah satu cara untuk menggait suara muda? Atau seperti apa? Tapi tahan dulu, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.